kelamaan nganggur dia bisa stres. Sian. Dia nggak nganggur, dia lagi berusaha. Beda. Ini karena pendidikan nggak penting. Penting dong. Enggak dong. Itu hasil pendidikan, Su. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Kalau mau cepat kaya, lu piara cicak, buaya, sama gurita. Diam lo. Diam di situ lo. Tanya sama dia. Mau ngapain kemari? Tokoh Jarod ya, Sadeo dengan Brands Godfather ya. Godfather, mafioso banget ya. Mafioso pencopet kan. Nah, saya melihat itu adalah momentum si Muluk untuk memasukkan proposal mungkin. Proposal nilai-nilai kan. Manajerial yang ilmunya sudah diambil sama Muluk kan. Hasil copet setelah dipotong 10%, uang tersebut akan saya kelola. Dan nantinya sebagian dari uang itu akan kita coba untuk membuat suatu usaha yang baru. Kita lihat siapa di antara kalian yang punya bakat bisnis. Tapi kalau kalian nggak ada yang percaya sama saya, ya udah kerjasamanya bubar. Karena kerjasama kita ini modalnya adalah kepercayaan. Merubah nanti hubungan sosial anak-anak kelompok itu kan. Copet itu. Mereka ini siapa, Bang? Pencopet. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya, Bang, kita main jadi koruptor. Hidup koruptor! Aturan dengan keluarga. Ya maklum lah kan. Nilai-nilai tradisi kan orang tua dengan ini pencopet tetap pencopet. Bapak nggak mau makan dan minum dari barang yang dibeli dengan uang haram. Segala perbuatan Pipit menjadi tanggung jawab Pipit sendiri. Kalau Pipit dosa, Abah nggak ikut dosa, Bah. Tolong! Yang paling besar dosanya mereka yang korupsi, mereka yang ngabisin duit rakyat, yang biarin rakyatnya melarat, yang biarin rakyatnya jadi tukang copet. Kalau koruptor, korupsi, duitnya banyak tetap. Kenapa? Karena mereka sekolah. Lu kan nggak sekolah, lu cuma copet, lu nggak punya harapan. Itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Wakil copet, ada nggak, Bang? Tonton video ini dari awal sampai dengan akhir supaya tidak gagal paham. Jangan di skip. Tekan subscribe, lalu share, berikan komentar-komentar yang membangun channel ini menjadi lebih baik. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel yang selalu berkolaborasi. Kita akan sampaikan secara humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Kita punya segmen baru. Kita akan bicara mengenai film-film Indonesia yang boleh dikatakan fenomenal. Satu film yang kami pilih pada edisi perdana ini adalah film yang dikeluarkan tahun 2010. Sutradaranya Pak Deddy Mizwar, ya, yang beliau juga merupakan Kepala Bidang Seni dan Budaya Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia. Kebetulan saja judul filmnya Alangkah Lucunya Negeri Ini. Meraih 3 piala citra ya. Gimana Pak? Gimana? Jadi kan skenario adaptasi terbaik. Nah, terus penata suara terbaik. Penata suara, penata musik. Ya. Nah, pada zaman itu di 2010 saya melihat tepat juga ya Pak Haji Deddy Mizwar menangkap fenomena sosial kan dengan kelucuan konstitusi kan, amanat undang-undang Pancasila. Dan menurut saya itu menarik karena pada tahun 2010 itu kan tidak terlalu keras ya fenomena sosial seperti saat ini kan 2020. Jadi saya melihatnya adaptasi dari novel. Ya, novel judulnya sama ya, Alangkah Lucunya Negeri Ini.
Jadi ketika Muluk sarjana manajemen mengambil ruang di saat dia sedang memproses dia mencari pekerjaan, ketika melihat si Komet kan, seorang pencopet cilik, nah, dia lebih sejahtera hidupnya ketimbang dia. Lebih sejahtera ketimbang dia. Nanti mendapatkan manajerial pola pikirnya si Muluk kan, seperti apa ketika nanti dia bisa menangkap manajerial para kelompok pencopet di lingkungan si Komet tadi. Nah dari situ dia benang merah ketika dia menemui kepala kelompok copet, Jarod kan. Oh Jarod, yang siapa? Pak Pasadewo ya. Pak Pasadewo. Itu pemain keren juga tuh, mendapat Piala Citra juga ya. Iya. Jadi saya melihat tokoh Jarod, Pak Pasadewo dengan Brands Godfather ya. Godfather ya, mafioso banget ya. Mafioso ala pencopet kan. Nah, saya melihat itu adalah momentum si Muluk untuk memasukkan proposal mungkin. Proposal nilai-nilai kan. Manajerial yang ilmunya sudah diambil sama Muluk kan. Sebagai seorang sarjana manajemen. Pertanyaan Anda sih. Jadi ketika manajerial Muluk dapat bekerja sama dengan si Jarod, itu kan akhirnya banyak rintangan, konflik kan, dibangun mulai konflik di dalam itu. Nah salah satu satunya konflik nanti di pertengahan cerita antara si Muluk dengan orang tuanya, dengan kelompok keluarganya, calon mertua mungkin yang diperani Pak Sarbini, Jaja Miharja, sama Ustadz Ustadz Ahmad. Ya nanti itu bapaknya si Pipit, terus Selamat Raharjo ya? Ya Selamat Raharjo, Pak Rahmat, Ustadz Ahmad. Nah itulah ketika dia berbenturan antara manajerial kelompok tukang copet untuk merubah dari kehidupan sosial yang jelek kan, hitam, copet menjadi pengasong. Saya melihat di sini ada terjadi peran agama ya sama negara di mix gitu. Ketika Muluk dengan wibawa spiritual dia untuk membawa nilai-nilai manusia-manusia individu ini kan sebuah kelompok kan, kelompok pencopet. Jadi nilai-nilai wibawa spiritual itu dibawa Muluk dengan menggandeng kawan-kawannya yang Samsul, sarjana pendidikan yang nganggur kan. Tapi diperlihatkan juga ya apa namanya? Kalau kata orang kan kalau posisi kepepet kreativitas itu muncul ya. Iya. Di situ kan si Muluk dia kepepet, ketemu siapa dulu Komet ya. Komet bukannya dia nawarin makan, malah Komet kan nawarin makan. Pakai ayam aja bang gitu kan, masa pakai tempe ya gitu. Itu dramatis ya artinya. Tapi kan terlihat bahwa dia mengambil peluang kan, mengambil cara kayak gini gitu kan. Wah si Muluk kayaknya ini peluang gitu ya. Ini kan challenge-nya dari Komet, kelompok Komet. Iya. Dan itu menarik juga kan, artinya orang itu dibuat bagaimana tidak putus asa gitu kan. Ada saja urat gelinya gitu ya. Urat gelinya, betul. Apalagi itu kan keilmuan manajemen kan memang berpikir seperti itu. Terlepas produknya apa kan. Kalau itu copet ya kan. Sistem kerjasamanya. Tapi saya lihat itulah peran kekuatan si Muluk dengan latar belakang religius yang ya bagus ya. Tapi bargaining juga dia, berapa 10% gitu. 10% kan untuk merawat kan. Iya. Dengan ya ditabung. Jadi manage gitu ya, di manage sama ditukar barter kan. Untuk menabung itu kan untuk merubah nanti hubungan sosial anak-anak kelompok gitu kan. Di situ saya menangkapnya, nah ketika si keluarga itu tidak menguatkan kan karena tadi benturan tadi. Antara cita-cita kelompok Muluk dengan kelompok pencopetnya untuk merubah hidup menjadi lebih baik dengan menjadi pengasal. Benturan dengan keluarga. Ya, karena keluarga melihat prosesnya nggak wajar gitu ya. Jadi mereka hanya melihat kulit luar. Ya maklum lah nilai-nilai tradisi kan orang tua kan dengan ini pencopet tetap pencopet. Haram lah. Sementara Muluk ingin merubah kelompok tadi dari individu, dari dasar. Kalau kita lihat di 3 orang tokoh kakek-kakek kan, bapak-bapak yang ini, kalau Pak Dedi berusaha seakan-akan kayak bijak ya. Pak Dedi itu kalau tampil sok bijak gitu ya. Terus
ini Babe Jaja Miharja nih Iya. yang progresif ya. Ya Babe progresif karena tadi itu kan dia dengan latar belakang tadi ada putrinya. Iya, karena dia berusaha menjaga putrinya gitu. Iya. Sama yang satu lagi yang diperankan oleh Pak Slamet Ranjo kan Iya. lebih religi gitu kan, apa Astagfirullahaladzim ketika istighfar gitu kan. Tapi ini ada semacam ketika ada yang dia ketiga kan yang ingin menikahi putrinya si Oh iya. Jupri Ah, yang nyalek kan. nyalek ya. Dengan Nah juga tuh nyaleknya. Oh iya iya. Yang nyalek aja. Nah, nyalek tapi nggak ada ininya ya, nggak ada kemampuan ya. Kemampuan dana. Iya, Nah, tapi dia selalu mengini kan, menampakkan dirinya kan. Oh, iya. Jadi Alek. Iya, iya. Anggota legislatif. Iya iya. Dengan baju safarinya. Wajah safarinya ngeliatin screen saver aja. Iya. Dan itu disimpan. Oh gitu. Disimpan sama penulis skenario kan. Hmm. Untuk masuk pada sequence yang nanti konflik antara si Muluk dengan kelompoknya kan. Ketika tiga orang tua tadi kan datang ke tempat kerjanya, seperti apa sih kerjanya Muluk dengan Samsul dengan Pipit kan. Iya iya. Nah itu kan konflik. Iya iya. Nah, Dan itu masuk ya. Itu kan disimpan Iya. supaya ketahuan si Jupri nanti kan masuk dia. Oh, iya. Dia nyalek, wah orientasi orang kan berpolitik itu wah kotor. Ini apa nggak bersih ini segala macam karena pentingan kan. Dan itu bukannya ditampilkan sama tokoh si Jupri itu kan? Tampilkan sama Iya. tokoh Jupri. Ya artinya biar otak agak ada isinya, yang penting kok modal nekat gitu ya. Jadi si Jupri ini kan menokohkan Ah. bahwa tuh untuk kita berpolitik nggak perlu ilmu kan. Oh, gitu. Mereka kan. Iya. Ya mungkin harusnya sih ada ilmunya kalau kita maju ke ini kan Iya. ke tempat politik kan legislatif kan. Mungkin kalimat politik tidak hanya butuh pakar tapi juga butuh pasar gitu ya. Iya, Itu tepat butuh juga pasar. lah ya. Pentingnya gitu. Dan tipe pasar itu tipe si Jupri itu ya. Betul. Dan itu kan harusnya pekerjaannya si Muluk yang lebih berpolitik. Oh iya. Ketika dia itu menguatkan anak-anak tadi dari individu kan untuk pada kelompoknya. Itu kan kerja kolaborasi. Dari Muluk sebagai mentoring kan. Oh iya. Saya melihat Muluk ini leader ya, As a leader dia. leader yang mementor, mengcoaching, Hmm. mengcoaching kelompoknya tadi kan, supaya hidup tuh lebih baik lagi kan. Itulah revolusi sosial dari kehidupan yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan dibuat timelinenya ya, dibuat Iya, ada prosesnya, manajerialnya kan, Nah. prosesnya seperti apa, gimana. Di sisi yang lain ditampilkan juga walaupun sekelebat itu tokoh si Jupri itu kan, Iya. bagaimana mau mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan gitu kan, Dia kan ingin mendapatkan pengakuan. Pengakuan, ya. Tapi lewat pengaktualisasian diri lah ya. Iya, aktualisasi dengan ketahuan, oh nyalek kan. Iya iya. Sedangkan manajerial si Muluk dia lebih mengintegrasikan kekuatan dari spiritual si anak-anak tadi kan untuk tujuan kelompoknya. Itu kan itulah menurut saya janganlah benturan antara agama dengan negara udah nggak produktif kan. Nah itu si Pak Haji Dimizar dalam penyutradaraan itu membicarakan itu sudah melepaskan politik identitas ya. Betul. Nah, jadi tidak ada lagi istilah agama dimasukin dalam politik secara praktis gitu ya. Iya. Oh, ini politik ini kan kita adalah bagian dari dakwah, itu udah nggak ini lagi ya. Jadi menurut saya ya agama memuatkan individunya, negara memuatkan tujuan kelompok tadi. Dan itu diwakilkan oleh leadernya si Muluk melalui bantu kawan-kawannya kan, Samsul dengan. Dan lagi-lagi sesuatu yang baru itu dianggap aneh gitu ya. Iya. Dianggap gila juga kan, Muluk kan Dia punya gila sebenarnya. dianggap error, dianggap ini ya. Iya. Tapi perjalanan kan orang-orang yang dianggap gila itu menjadi sebuah legend gitu Ya, kan. jadi leadership yang mentoring, yang mungkin dianggapkan orang luar kan. Wah itu gila nih gitu. Tapi menurut saya itu kan hanya menangkul luarnya aja. Disinilah integrasi kan satu rangkaian, ya nilai spiritual yang merubah individu ke individu kan menjadi tujuan kelompok. Nah itu menurut saya itu Oke. leadership. Kalau setelah masa pandemi ini kita mau buat apa? Semoga nih Pak Deddy Mizwar nonton nih ya, nonton Gaspolting. Sequence keduanya
alangkah lucunya negeri ini di masa pasca pandemi, artinya masa new normal. Ketika normal aja kemarin, ketika 2010 dibuat itu, dipublish film itu kan udah error, apalagi sekarang gimana? Harapan abang sebagai sinias, kira-kira storyboardnya gimana bang kira-kira? Menarik sih kalau menurut saya kalau dibikin sequel ya. Nah, sequelnya Dari alangkah lucunya negeri ini kan. jadi lucu-lucunya gitu ya. Tapi itu menurut saya ngeri juga ya, karena itu battle antara new normal versus new wave pandemi. Ketika bayangin wabah corona ini COVID-19 beradaptasi gitu kan, dengan lingkungan tropis seperti ini dan kebijakan new normal seperti apa, itu kan konflik yang wah kalau di filmnya ngeri juga. Iya kan, maksudnya kan jadi apa ya, kayak tadi orang geli juga kan itu bagaimana memvisualkan permasalahan negeri ini setelah masa pandemi. Kita tahu kan 3 bulan saja kan hancur berantakan juga, yang usaha apa segala macam, tingkat kriminalitas kita juga makin tinggi gitu kan. Apalagi kan mantan apa napi kan dilepas dengan alasan kebijakannya menularkan apa physical distancing kan. Dan itu kan lebih mengerikan lagi, mereka mungkin belum siap si para maaf ya yang napi kan, mantan napi kan. Masih sih mereka bisa berubah cepat, itu kan nggak bisa kita memprediksi. Namanya mental kriminalitas kan. Iya. Itu yang berat sih menurut saya. Tapi tetap akan menarik ya kalau sequelnya ada gitu kan. Alangkah lucu banget negeri ini gitu kan. Bukan alangkah lucunya negeri ini lagi, tapi alangkah lucu banget bingit negeri ini. Apalagi kan dibangun narasi, dibikin pemecahan dua kelompok kan. Pasti kurang ngerti juga, ada isu-isu untuk ini kan, menghalau berita informasi pembangunan gitu kan. Oke. Pada adegan penutup ada hal yang menarik adalah ketika Satpol PP menarik tokoh Muluk ya. Muluk ditarik atau Muluk menawarkan diri tuh? Muluk menawarkan diri supaya mengcounter ini kan, anak tidak dikejar Satpol PP kan. Jadi mirip tokoh Muluk itu kayak apa? Pierre Tendean ya, yang ketika itu kan ada film kan ketika jadi bantalan ya, kan? Menjadi korban ya, dikorbankan lah kan sama Muluk ini tokoh itu sendiri. Itu adalah jiwa leadership kan. Jiwa leadership. Jadi memang jiwa leadership apa namanya dimunculkan, salah satunya adalah orang-orang yang bisa menjadi berkorban gitu ya, berkorban untuk orang banyak ya. Itu leadership modern menurut saya. Leadership modern yang mentoring, bisa memanage kan. Jual individu menjadi kelompok tadi. Jadi masih layak nih kita tonton nih alangkah lucunya negeri ini. Saya menarik sekali sih, apalagi di endingnya dilihat pasal 34 ayat 1 rakyat orang miskin dipelihara negara dan anak-anak terlantar di negara. Ya pasal 34 ya. Undang-Undang 45. Itu kan amanat konstitusi kan. Mungkin nambah nih kalau bikin sequel. Oke lah. Baik, para sahabat Gaspolting, ya ini memang kita membahas dari satu tema film yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Yang memang kebetulan tadi produksinya oleh sutradaranya Pak Haji Deddy Mizwar. Harapannya kita bisa lebih kreatif kali ya, lebih kreatif dalam kondisi pandemi. Kita jadikan tantangan-tantangan yang ada itu menjadi sebuah peluang. Kali itu yang kita bisa tangkap ya Bang ya. Tantangan apapun itu bisa menjadi peluang. Ya, jadi kepemimpinan Muluk itu bukan ditunjukkan bukan sekedar tebar pesona seperti tokoh yang nyalek tadi kan, tetapi tokoh yang memang bekerja, tokoh yang memang hasil kerjanya dapat dirasakan oleh orang-orang sekelilingnya. Dan kolaborasi yang paling sulit yang kita lihat dari film Alangkah Lucunya Negeri ini adalah kolaborasi dengan keluarga kita sendiri. Oke, demikian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.